Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyat al-islamiyat ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabatku sekalian, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saya sangat menghargai pendapat pelunggu yang berkeinginan agar zuriat kembali bersatu. Bagaimana analisa pelunggu terkait persatuan zuriat Maulana Syekh? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sahabat sekalian, yang pertama yang harus kita pahami bahwa tidak ada orang tua yang membuang anaknya. Itu dulu. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya berkembang dengan baik. Ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Itu dulu. Dalam satu kisah, dalam perjalanan Maulana Syekh akan mengisi pengajian di suatu tempat, ada jamaah yang mengundang beliau. Kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba Maulana Syekh, kalau bahasa kita, ngerumun. Kisah ini diceritakan oleh sopir yang mengantar beliau waktu itu kepada saya. Maulana Syekh nyeletus, kalau bahasa kita itu. Apa katanya? Ini sopirnya sudah meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia. Apa kata Maulana Syekh dalam perjalanan? Tiba-tiba beliau bilang, "Saya tahu nyelesai yang silih dalam." Nah, kalimat itu didengar oleh jamaah. Kemudian jamaah itu bertanya, apakah Tuan Guru ini yang pelunggu maksudkan? Kata jamaah itu kan. Kemudian Maulana Syekh berbahasa, aduh, lamun ini aja antas pada tahu nyelesai ya, kata Maulana Syekh. Nah, misterinya siapa yang dimaksud dengan yang di dalam itu? Nah, misteri ini ternyata terjawab kemudian setelah beliau meninggal dunia. Betul, yang dimaksud di dalam itu susah diselesaikan hingga sekarang ini. Susah diselesaikan penyelesaiannya hingga saat ini. Dan belum ada yang mampu menyelesaikannya. Hanya bisa kita suarakan seperti yang saya lakukan. Itu. Sahabatku sekalian, tadi saya bilang tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia, harmonis, tidak ada. Semua orang tua pasti ingin hal itu terjadi. Ingin anaknya itu selalu selangkah seayun, kalau bahasa Maulana Syekh. Kan di tambahan penting wasiat renungan masa, di bait pertama lagi itu ditaruh. Dengan celutusan di awal yang saya ceritakan kepada pelunggu sekalian tadi, tambahan wasiat penting bait pertama itu apa kata Maulana Syekh? Di sana tertulis, tersurat, aduh sayang, wahai anakku rauhun raihanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela NW turun-temurun, bertangga naik, berjenjang turun. Jadi beliau berharap rauhun waraihanun itu tetap selangkah seayun. Dan sepertinya, kalau dianalisa ya, sepertinya beliau sudah mewanti-wanti ya, mewanti-wanti. Sepertinya akan terjadi, makanya aduh sayang, sepertinya akan terjadi perpisahan ya zuriat ini. Makanya beliau memberikan tambahan penting di wasiat ini, selalu selangkah seayun ya. Selalu selangkah seayun. Dan sahabat sekalian, sampai saat ini nampak bahwa
Uminda kita Haja Siti Rohun Warehanun, Uminda Haja Siti Rehanun, nampak tidak selangkah seayun. Apa soalnya? Ini menurut saya pribadi soal politik saja. Entah politik kekuasaan, entah politik keluarga dan lain sebagainya. Termasuk politik keluarga. Ya. Teman-teman sekalian, Umindah Hajah Siti Rauhun dan Umindah Hajah Siti Rehanun itu istimewa loh di mata Maulana Syekh. Saking istimewanya kedua putri ini, makanya dicarikan pasangan-pasangan yang istimewa. Siapa yang menikahkan Umindah Hajah Siti Rauhun dengan Ustadz Haji Muhammad Jalaluddin? Kalau tidak dilihat Ustadz Haji Muhammad Jalaluddin itu istimewa oleh Maulana Syekh, makanya beliau nikahkan. Siapa yang tidak melihat bahwa Mami Gede Wiri Sentane itu istimewa di mata Maulana Syekh, makanya saking istimewanya Mami Gede Wiri Sentane itu dinikahkan dengan putri-putrinya yang istimewa juga, Umindah Hajah Siti Rehanun. Jadi beliau melihat istimewanya kedua anak beliau, dicarikan pasangan-pasangan yang istimewa gitu. Soal mana yang benar, mana yang salah terkait dengan sejarah itu kan soal kita yang menafsirkan, yang memahami, yang dapat cerita. Faktanya kan kita tidak tahu karena kebenaran hakikinya sampai sekarang masih misteri. Apakah benar Ustadz Haji Jalal menentang Maulana Syekh? Kan belum tentu. Ada dalil beliau pastinya. Ini kan kalau logika alamiahnya itu, ini kan soal mencari perhatian saja, menantu dengan menantu. Menantu dengan menantu, ini kan kemudian anak dengan anak dan lain sebagainya lah. Saya nggak mau bicarakan itu. Tapi kalau misalnya mau dibicarakan, logika umumnya itu adalah menantu versus menantu untuk mencari perhatian Maulana Syekh. Sudah. Bahkan ada yang bilang siapa yang membuat dasar sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi beda pendapat ya antara Maulana Syekh dengan Mami Jalal, dengan Ustadz Haji Jalal. Siapa yang punya skenario, kata sebagian orang. Atau siapa yang tiba-tiba Mami Gede kok sakit gitu ya, tiba-tiba ini ya itu bagi saya nggak perlu kita bahas lah, itu bukan soal, karena soal sejarah yang berkembang sampai saat ini kan tidak semuanya benar itu ya, benar menurut versi masing-masing dan menurut saya tidak perlu kita bahas karena itu menjadi aib. Bukankah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita Allahumma astura'i basyakhiani ya. Karena kalau kita membicarakan itu menjadi aib keluarga, keberkahan ilmu kita, barokah ilmihi minni itu akan hilang dia, sahabat. Itu soal sejarah ya. Dan sejarah ini benar menurut versi masing-masing. Pancor benar, Anjani benar. Udah, nggak usah dibahas. Kalau mencari semakin dalam lagi, kita akan melihat sisi-sisi yang tidak kita inginkan pada akhirnya. Saya kembali kepada tambahan penting wasiat renungan masa di bait pertama tadi, wahai anakku Rohun Rehanun ya. Jadi yang dimaksud Rohun Rehanun kan cuman sekali itu beliau menyebutkan nama ya di wasiat itu. Rohun Rehanun disebut di sana. Dan Rohun Rehanun itu tidak hanya kepada pribadi kedua putri beliau, tapi juga tercermin kepada kita sebagai murid Maulana Syekh yang kebetulan memihak kepada Umindah Hajah Siti Rohun, juga yang memihak kepada Umindah Hajah Siti Rehanun itu. Diharapkan antara dua kubu ini selalu selangkah seayun. Selangkah seayun. Membela NW turun temurun. Sekarang kan NW-nya dua sayap nih ya. Tapi cita-cita NW itu dibela turun temurun. Bertangga naik, udah saya sampaikan kemarin ya, berjenjang turun. Koalisi lah bahasa saya itu. Koalisi bertangga naiknya, koalisi berjenjang turunnya kalau bahasa saya. Itu. Saya katakan teman-teman sekalian, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu bersatu. Tidak ada. Ya. Ada satu wasiat Maulana Syekh di bait ke-74. Di tambahan penting wasiat renungan masa itu. Apa kata Maulana Syekh? Aduh sayang, kata Maulana Syekh. Siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu. Tuh. Siang dan malam ayahanda. Kalau bicara ayahanda, berarti yang ditujukan kepada siapa? Anakda ini.
ya, Anakda dan pengikutnya. Siang dan malam ayahanda berseru dan mendoakan untuk bersatu. Tapi, nah kalau udah bicara tapi kan pasti berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Tapi Anakda selalu membantu. Membantu apa? Menanam biji di atas batu. Ya. Kan orang menanam biji di atas batu kan hal yang tidak mungkin. Maksudnya biji tidak mungkin tumbuh di batu gitu loh, di atas batu. Apalagi di atas batu, di dalam batu aja belum tentu tumbuh. Kalaupun tumbuh lama tumbuhnya kalau di dalam batu. Tapi Anakda selalu membantu menanam biji di atas batu. Siapa yang dimaksud dengan menanam biji di atas batu itu? Ya kita ini yang suka menjelekkan, memojokkan, menyudutkan salah satu zuriat gitu loh. Kita ini, entah kita sebagai akademisi, entah kita sebagai murid, entah kita sebagai tuan guru, entah kita sebagai dosen yang bergelar doktor, profesor. Saya kalau melihat ada ini kan netizen mencoba menggandeng video ya. Ada satu video yang membuat saya, bukan satu, banyak video lah. Ada yang mengatakan NW Majdi. Kok berani sekali gitu loh, zuriat loh yang dibilang itu. Zuriat. Ada lagi yang saya kasihan loh. Apa berkah ilmunya kalau udah bicara begitu? Ya kan sering berdoa, Allahumma astur aiba syekhi, aib syekhku, aib syekhnya sendiri dibongkar, disebutkan gitu ya. Pada akhirnya keberkahan itu akan hilang dengan sendirinya. Keberkahan ilmu yang ditimba pada Maulana Syekh itu akan hilang dengan sendirinya. Lihat saja nanti. Saya kerja itu profesional saja dengan tidak menjelekkan gitu loh. Saya kerja di Pancor sebagai dosen. Tapi walaupun saya kerja di Pancor, saya tetap berusaha untuk tidak menjelek-jelekan Anjani. Bagaimanapun caranya, walaupun itu bertentangan dengan akademisi saya, walaupun bertentangan dengan keilmuan saya. Misal dulu Zikrul Auliyah 49 di Anjani ya, di sana beliau menyudutkan ya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang, tapi saya tidak punya hak mengatakan beliau apalah gitu. Itu haknya beliau sebagai zuriat. Kita murid janganlah ikut-ikutan membesar-besarkan hal tersebut. Itu. Ya. Jadi Maulana Syekh menyampaikan di dalam tambahan penting wasiat renungan masa yang bait ke-74 itu, siang dan malam ayah Anda menyeru. Jadi bukan hanya saya yang ingin zuriat bersatu. Maulana Syekh sendiri. Siang dan malam ayah Anda menyeru. Bagaimana seruan Maulana Syekh diantaranya? Kompaklah, utuhlah, bersatulah. Kompak, utuh, bersatu, kata Maulana Syekh. Dan mendoakan untuk bersatu. Jadi yang mendoakan bersatu itu Maulana Syekh sendiri. Apa beratnya Anda sebagai murid itu ikut serta mendoakan itu. Ikut serta menyeru persatuan zuriat. Ya. Ingat loh. Kedua umi kita udah tua sekali. Umi kita di Anjani udah pakai kursi roda. Udah dituntun luar biasa beliau itu. Karena tua. Dan umi kita di Pancor walaupun berjalan masih dipapah, dipegang gitu loh. Karena udah tua beliau. Kok berat sekali kita ini membuat beliau itu tetap duduk bareng. Anda mengatakan mustahil. Allah Maha Kuasa atas segala hal itu. Kalau kita tetap serukan bersatu dan mendoakan bersatu sebagaimana Maulana Syekh, Allah insya Allah akan memberikan jalan persatuan itu. Iya. Yang jadi masalah kan kita ini, Anda akademisi, Anda dosen, Anda tuan guru yang suka menyebutkan, menyudutkan, menjelekkan salah satu zuriat itu yang salah. Makanya di wasiat tadi itu, tapi kata Maulana Syekh, tapi Anakda selalu membantu menanam biji di atas batu. Tapi kalian ini yang suka membuat tidak terjadinya persatuan dengan menjelekkan salah satu zuriat.
Sehingga sangat tidak mungkin kemudian biji tumbuh di atas batu. Sangat tidak mungkin kemudian terjadi persatuan di antara zuriat itu. Kan kita hanya baru murid, gitu loh. Kita ini hanya murid. Kita bukan zuriat. Walaupun mustahil terjadinya, misal ya, mustahil terjadinya persatuan pada zuriat, tapi kita tetap akan berupaya serukan kompak untuk bersatu. Dan doakan ya, supaya terjadi persatuan. Saya baca redaksi lengkapnya wasiat yang bait ke-74 tambahan wasiat renungan masa ini ya. Aduh sayang, wahai, aduh sayang, siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu, tapi anakda selalu membantu menanam biji di atas batu. Itu lengkapnya. Anda bisa tafsirkan sendiri. Menurut saya, siang dan malam ayahanda menyeru, kompaklah, utuhlah, bersatulah, itu ya. Selangkahlah, seajunlah, itu. Kita semua ini zuriat dan murid-murid yang mengikuti beliau itu, tapi anak ada selalu membantu. Kita juga menanam biji di atas batu. Kita juga yang membantu Maulana Syekh untuk tidak terjadinya persatuan. Itu. Makanya tapi itu sangat bertolak belakang dengan kalimat berikutnya. Tapi Anda ini yang jadi dosen, yang jadi tuan guru, yang suka menjelek-jelekkan, yang suka memojok-mojokkan salah satu zuriat, pada akhirnya persatuan itu sangat tidak mungkin terjadi. Kan itu maksudnya. Pada akhirnya tidak mungkin hidup biji di atas batu. Karena siapa? Anda. Ya, ayolah kawan. Urusan sejarah kaburkanlah kalau itu terkait dengan aib. Ya. Urusan kerja profesional lah dengan tidak mencongkel salah satu mata Maulana Syekh. Kan beliau bilang, "Sui sindik na demenang anakku salah sekik, pada sina nyongkel matangku salah sekik." Siapa yang tidak suka dengan anakku salah satu sama dengan dia mencongkel mataku salah satu, kata Maulana Syekh loh ini. Rauhun Warihanun itu ibarat dua mata beliau. Bahkan beliau sudah berwasiat, tidak boleh ada orang yang berada di makamku sebelah kiri maupun sebelah kanan. Itu hanya miliknya Rauhun Warihanun. Jadi kalau Uminda Haja Siti Rauhun meninggal, taruh sebelah kanan. Uminda Haja Siti Rauhun meninggal, taruh sebelah kiri di makam itu. Tidak ada hak siapa, kecuali kedua putri beliau. Saking sayangnya Maulana Syekh kepada kedua putri beliau ini. Coba kalau Maulana Syekh tidak sayang, misalnya hanya satu yang disayang. Mungkin Maulana Syekh hanya mengatakan, di dekat makamku hanya satu orang ini saja. Tapi kan enggak. Bahkan beliau saat hidup pun beliau selalu adil. Kalau beliau keluar membawa bungkusan yang isinya sama. Saat beliau meninggal pun beliau berpesan, sebelah kanan ini, sebelah kiri ini gitu. Saking inginnya agar kita itu ikut serta mendoakan persatuan dan menyerukan persatuan itu. Jangan kita berada di baris dua bait, dua kalimat pada bait yang terakhir itu. Tapi anak ada selalu membantu dan mendoakan, tapi anak ada selalu membantu, ya, menanam biji di atas batu. Semoga kita terhindar dari kalimat dua kalimat yang tadi itu di bait 74 tambahan penting wasiat renungan masa tadi. Sahabatku sekalian, bagaimana polanya kemudian? Ini kan sudah terjadi nih. Pancor sudah punya yayasan sendiri, Anjani sudah punya yayasan sendiri, masing-masing punya pengikutnya. Ormasnya juga sudah berdiri sendiri. Pancor sudah menggunakan NWDI, Anjani masih tetap menggunakan NW. Jangan Anda katakan bahwa kelahiran NWDI itu merusak perjuangan Maulana Syekh. Tidak. Anda lirik dulu, apa dasar terbentuknya NWDI? Bukan keinginan Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Pancor semata, bukan. Tapi ini dasarnya itu adalah kesepakatan zuriat. Kalau Anda mengatakan Tuan Guru Bajang Pancor salah, Anda harus secara utuh mengatakan kesepakatan zuriat itu salah. Pancor salah, Anjani salah, gitu aja. Tapi kan enggak. Kelahiran NWDI, kelahiran NWD Anjani, itu kan munculnya atas kesepakatan zuriat. Karena Anda kan abiturin aja belum tentu, pencinta mungkin. Jangan lebarkan itu.
Jangan katakan bahwa NWDI ini merusak NW, enggak. NW kalau bahasa saya, NW sejati itu NW ketika Maulana Syekh masih hidup. Setelah Maulana Syekh meninggal dunia, NW itu pecah jadi dua loh. Ada NW Pancor, ada NW Yanjani. Karena Kementerian Hukum dan HAM tidak membolehkan domain yang sama untuk disahkan oleh Kemenkumham, maka harus berbeda domain pada akhirnya. Harus berbeda nama. Karena harus berbeda nama, maka zuriat sepakat. Zuriat sepakat loh. Ya. Apa yang disepakati oleh zuriat? Karena berbeda nama, maka salah satu harus mengubah nama. Siapa yang pada akhirnya mengalah mengubah namanya? Ya Pancor kan yang nampak menjadi NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sama-sama NW dua-duanya. Pancor mengalah menggunakan tambahan DI-nya, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Karena sama-sama Nahdlatul Wathon, maka segala hal yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh itu sama-sama dimiliki bersama. Doa pusaka milik bersama, hizib juga bersama-sama, Al-Barzanji bersama-sama, sholawat Nahdlatul bersama-sama, sholawat Nahdlatul Wathon bersama-sama, seluruh yang dikarang termasuk tarekat hizib juga bersama-sama gitu ya. Yang berbeda kan hanya nama NWDI dan NW gitu. Nah sekarang bagaimana caranya kompak utuh bersatulah ya, bertangga naiknya kita kompak utuh bersatu, berjenjang turunnya juga kita kompak utuh bersatu gitu loh. Ya, ayolah serukan kompaklah utuhlah bersatulah, bertangga naik, kompaklah utuhlah bersatulah, berjenjang turun gitu loh. Iya, supaya cita-cita Maulana Syekh pendidikan sosial dakwah ini fil alamin ya, dan ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin gitu loh. Kan motonya sama ini, sama-sama punya ya kekuatan moto yang luar biasa. Ya, Nahdlatul Wathon fil alamin, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin, itu sama-sama kuat. Sama-sama luar biasa. Sekarang kan dua-duanya doktor ini. Al-Mukarram, doktor dan guru Bajang Pancor, S1-nya tafsir Al-Quran. S2-nya tafsir Al-Quran. S3-nya tafsir Al-Quran di kampus yang sama. Di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tuan Guru Bajang Anjani, S1-nya, kalau didikti itu, nggak jelas saya. Kita baca lagi. S2 beliau MPDI. S1-nya kalau didikti SPD katanya ya. Tapi yang banyak disampaikan oleh para guru-guru kita di Anjani itu S1 beliau itu LC. S2-nya MPDI, S3-nya kemarin di Universitas apa namanya, S3-nya itu bidang apa saya lupa. Sama-sama doktor gitu. Dan zuriatnya kan istimewa semua ya. Yang di Pancor yang saya tahu ya, Ustadz Haji Muhammad Syamsul Lutfi pakar politik, Dr. Ummi Hajah Siti Rohmi Jalilah, Dr. Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Jamaluddin BEM Kom, siapa lagi, Ummi Hajah Siti Hidayati, Ummi Hajah Siti Soraya, istimewa semua. Dan Anjani istimewa semua ya. Jadi itu kawan-kawan sekalian, pola persatuannya ya kan ormahnya berbeda, bertangga naiknya lah persatuannya itu berkoalisi, berjenjang turunnya juga berkoalisi. Saya apa ya, mau ingatkan kita semua, jangan sampai ya umi kita yang tua ini meninggal dalam keadaan tidak berada di satu tempat. Maksudnya berpisah dengan tidak bersatu. Bagaimana caranya supaya berpisah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan rukun. Gitu aja ya. Kalau masih ada yang mencoba membeda-bedakan itu, mungkin kan Maulana Syekh mengistilahkan kader itu di wasiat itu kan ada 3. Ada yang pilih sekarang. Maulana Syekh mengistilahkan jenis kader di organisasi itu ada 3 jenisnya.
Ada namanya abituren, yang tamat pancor, abituren, masa Maulana Syekh. Kalau sekarang kan sudah melebar konsep abituren itu, tidak hanya tamat di pancor kalau konsep sekarang. Yang pertama abituren, ada kadar mambunduren, ada kadar babitulen, itu 3 kadar itu. Yang abituren yang membantu perjuangan Maulana Syekh, sosial, pendidikan, dan dakwah. Ada yang mambunduren, ya, mambunduren, dia ya itu sudah tidak semua suka mambunduren. Mambunduren ini seperti bahasa Maulana Syekh di wasiat juga, selalu ada batu di balik udang itu loh. Kalau orang kan ada udang di balik batu, selalu ada batu di balik udang. Ini mambunduren. Ada batu di balik udang. Kelihatannya saja bagus, tapi tujuannya itu menyakitkan. Lian raos, tapi kurang berbuat untuk persatuan. Dan yang terakhir itu adalah babitulen. Ya. Babitulen itu yang memang tidak ingin zuriat ini bersatu. Itu babitulen. Tidak ingin perjuangan Maulana Syekh itu berkembang, bahkan dihenti-hentikan. Makanya in akramakum indi ampaukum linahdatil watan wa in nasarukum indi adurrukum binahdatil watan. Itu yang jadi 3 ya. Ada abituren, ada mambunduren, bisa jadi pencinta. Pencinta ini bisa yang semakin membantu, ada yang tidak semakin membantu, ada yang babitulen. 3 ya jadi sekadar. Anda berada di mana? Kalau masih membeda-bedakan, masih menjelek-jelekkan, masih mencongkel mata Maulana Syekh salah satu, ya udah, menurut saya Anda berada di yang ketiga ini. Sekali lagi, kalau masih mencongkel mata Maulana Syekh, masih tidak ingin Umindah Haja Siti Rauhun atau Umindah Haja Siti Rehanu dimakamkan di sisi Maulana Syekh, berarti Anda berada di kategori yang ketiga ini, menurut saya. Tapi kalau Anda selalu menyuruhkan kompak untuk bersatu, ya, dan mendoakan untuk bersatu, ya abituren. Anda menyuruhkan kompak untuk bersatu dan mendoakan untuk bersatu, tapi tidak berbuat, bisa jadi mambunduren. Tapi Anda tidak menyerukan kompak untuk bersatu, juga tidak mendoakan untuk bersatu, bahkan menyakiti salah satu atau kedua-keduanya, Anda berada di kategori yang ketiga. Tinggal Anda pilih. Walaupun Anda profesor, doktor, tuan guru, tapi masih mencongkel salah satu mata Maulana Syekh, berarti Anda bukan abituren yang sejati. Anda sudah membongkar Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Anda membuat rohun warehanun tidak selangkah seayun jadinya. Tidak membela NW turun-temurun dan tidak menginginkan zuriat itu bertangga naik, berjenjang turun secara bersama-sama. Dan Anda juga tidak menginginkan salah satu atau dua-duanya dimakamkan di sisi Maulana Syekh. Anda juga sudah meruntuhkan ya, kompak utuh bersatu yang sering didengungkan oleh Maulana Syekh. Anda juga sudah mencongkel salah satu Maulana Syekh kalau Anda masih memojokkan, menyudutkan salah satu zuriat. Profesional penting. Saya kerja di Pancor, dan saya berupaya untuk tidak menjelek-jelekan Anjani. Saya berharap Anda yang di Anjani, kerja di Anjani, kembangkan kampus, kembangkan pondok di Anjani dengan tidak menihilkan apa yang ada di Pancor. Kita bayangkan kalau dua-duanya tetap berada pada posisi yang baik, zuriat itu baik, apa yang diinginkan oleh kita pada akhirnya terwujud, dan apa yang diinginkan oleh Maulana Syekh pada akhirnya ini mengatur itu insya Allah akan terwujud. Demikian sahabat, mohon maaf atas segala yang kurang. Salah tentu dari saya kalau ada yang salah, dan saya mohon maaf karena ini subjektif pribadi, pendapat pribadi, tidak menjadi rujukan oleh Anda dan untuk siapapun, dan yang hak itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pokoknya pokok NW iman dan takwa. Ingat, saat ini ada NW dan ada NW iman takwa. Ada NW dan ada NWDI yang merupakan dua sayap perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Maulana Syekh, pendidikan, sosial, dan dakwah terwujud dengan baik dan maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.